Oke, so next kita akan bahas untuk oil and gas ya. Kita update lagi. Nah, so yang pertama kita akan bahas dulu untuk yang namanya Medco. Nah, untuk yang namanya Medco, teman-teman ya, ini masih sesuai dengan kita punya analisa kan bahwa memang sebenarnya ini adalah sebuah masih dalam kategori downtrend ya yang terbentuk daripada Medco di sini ya. Dan apa nih Mas? Dan ya itu tadi, ketika kita melihat 1275 itu nggak bisa ditahan, nggak bisa diklaim kembali, maka tetap kita ngelihat possibility untuk yang namanya si Medco itu kembali kok koreksi gitu ya. Simpelnya gitu. Terus teman-teman juga lihat nih, wah iya nih kayak nggak kuat ya gitu. Sama ya bagusnya di sini kita melihat yang namanya stochastic slow itu memang sudah bertengger dan lama di area bawah ya. Jadi sebenarnya ini tinggal nunggu momentum aja nih untuk naik. Ya kalau naik ya tinggal kita lihat apakah secara historical asingnya itu secara konsisten masuk mengakumulasi. Kalau misalnya memang terjadi di area ini ya ini akan bagus banget untuk apa? Untuk mengangkat yang namanya Medco naik. Tapi ya overall teman-teman lihat di sini Medco harganya masih penurunan. Ya kalau misalnya bisa dikasih harga lebih turun ya kenapa enggak gitu kan. Gitu ya. Sama ini adalah ada satu area lagi yang belum dites ya di sini. Jadi ini sebenarnya cukup kuat kalau teman-teman melihat potensi rejection bukan, potensi penurunan sampai 1130. Ya, tapi kembali kita lihat kalau misalnya memang dari pergerakan penurunan harganya yang terjadi dari 4 November sampai sekarang, kita melihat ada akumulasi daripada asing, ini bagus banget ya. Jadi possibility untuk dia recovery kembali ke level di atas 1275 berpotensi semakin besar untuk terjadi gitu ya. Nah, kita lihat untuk flow-nya ya daripada si Medco. Ups, Mika menarik ya, nggak sengaja. Nah, Medco masih ya, asingnya masih jualan, jadi still wait and see. Bukan berarti sahamnya buruk, tapi ya kita melihat dari apa yang direspon oleh pasar gitu ya. Kalau misalnya pasarnya belum masih mau, ya udah, tunggu aja. Bukan berarti ini saham jelek gitu ya. Tungguin aja teman-teman kalau misalnya udah koreksinya mantap ya, tinggal kita masuk lagi gitu ya. Oke, so balik lagi ya. Next, kita bahas untuk Pegas, sama ya, oil and gas. Juga tetap masih tertekan ya, khususnya si yang namanya Pegas juga ya, di 1735. Masih belum bisa ditahan ya, terus apa? Terus, kalau misalnya bro ini turun ke bawah, ya udah, ada potensi untuk turun lagi ke 1680. Jadi, Pegas ya, kalau diomong-ngomongin sih, misinya kayaknya belum selesai ya, karena di 1900-nya nih belum kena nih. Gitu ya, tapi ya ini tadi yang namanya price action ketika kita sudah terang-terangan melihat rejection yang sangat besar di 1845, ya biarkan dia untuk kembali turun dulu nih. Ya, kalau misalnya terjadi rejection ke 1680, oh ya memang ini siap gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman sekali lagi nih ternyata ya dibawa turun ke 1620, wah ini enak banget buat beli lagi karena dikasih harga yang murah ya gitu. Tapi tetap kita berkaca pada foreign flow-nya ya, supaya kita tahu nih conviction-nya jelas gak. Mungkin ini yang menarik sih. Ya cukup konsisten lah, kita cukup ngelihat ya dia masuk terus meskipun di sini buangannya gede, di sini masuknya gede. Kalau dari sini banding ini ya, banding 3 hari ke belakang kita ngelihat masih akumulasinya tuh cukup gede ya. Gitu. Terus kurang lebih begitu, terus sebenarnya bagus gitu ya, tapi memang Pegas lama, terus biasanya dia cepet naik kalau misalnya ya si Mister Trompet berkicau sesuatu ya yang berbau-bau panas, ya itu biasanya si Pegas gitu yang cepet gitu ya, apalagi dia berhubungan dengan minyak, berhubungan dengan gas ya atau minyak ya. Kalau misalnya dia bilang drill baby drill, nah tuh bisa jadi demand-nya makin supply-nya makin banyak, harganya pada rontok ya oil and gas ya. Gitu. Jadi ini cukup sensitif dengan sentimen. Ya kalau kita ngomongnya balik lagi untuk foreign flow ya. Ya di sini kita ngeliat masih net akumulasi tapi ya
nggak konsisten lah, tetap dipantau ya teman-teman ya. Jadi pelemahan masih ada. Kalau pengen beli enaknya di mana? Tunggu aja nih 1800, 1680. Oke banget sebenarnya buat beli ya. Coba akumulasi. Coba kita lihat dari weekly chartnya. Kita buang dulu semua yang ada. Nggak bisa ngambil kesimpulan. Balik lagi ke monthly chart. Nah ya ini kalau dari monthly chart sih ya oke-oke aja sih. Tapi kayaknya memang agak-agak sulit ya untuk energi itu kembali kayak begini nih, sulit banget. Kenapa ya? Kurang lebih jelek lah ya, dalam artian ya kalau misalnya dilihat dari peaknya 2014 harganya tertekan 81%. Ya beginilah ya, salah satu yang disayangkan dari saham-saham BUMN gitu ya. Nggak di-maintain dengan baik, harganya terus-terusan turun. Ya jadi curhat deh ya. Terus energi ya. Nah untuk energi sama teman-teman ya. Yang pertama ini kan saham-sahamnya Bakri juga ya. Lihat yang pertama dari Mei sampai mana nih? Dari Mei sampai ya kurang lebih di sini ya. Itu naiknya 400% sampai Oktober ya. 5 bulan lebih. Sekarang baru koreksinya 30%, tapi teman-teman tetap harus pantau yang namanya energi naiknya udah 415% di harga sekarang kalau dari April 2025. Jadi memang dia ini naiknya tinggi ya, minim koreksi. Jadi tetap please hati-hati. Di sini juga udah ngelihat ekor-ekor banyak di atas, banyak di bawah, menjelaskan bahwa terdapat inkonsistensi daripada pergerakan harga. Gitu ya. Jadi apa nih? Supaya teman-teman langsung set energi, oh naiknya udah 400%, kurang dari setahun. Apakah saya mau ya cuma mencicipi kuah sayurnya doang? Kalau tidak, ya udah jadikan ini sebagai day trade ya, hold seminggu, buang, hold 3 hari, 4 hari, naik, dapat 3-4% atau 5%, cuan langsung bungkus gitu ya. Supaya apa? Supaya teman-teman yang penting tahu dulu ya, ini sahamnya udah naik tinggi, kemudian tinggal kita lihat untuk foreign flow-nya, untuk nyocokin ya kira-kira potensi naiknya masih ada atau enggak. Ini nggak konsisten juga ya, kita ngeliat naik buang ya, buang, naik buang, akumulasi lagi. Jadi mungkin teman-teman akan sedikit lelah ya di sini ya. Di sini lelah, kalau misalnya udah ngelihat ekor-ekor gini, berarti kan sebenarnya ini udah mulai nggak konsisten pergerakan harganya ya. Begitu, meskipun sebenarnya teman-teman kita tahu nih demand-nya di sini kuat, demand-nya di sini kuat ya. Ini juga ada potensi untuk naik lagi. Ya mungkin ya ada nih mau dibawa lagi ke 950, masih bisa. Tergantung dari foreign flow-nya lagi. Kalau misalnya masih tetap konsisten ya, teman-teman bisa naik lagi ke 950. Tapi tetap ya, tetap dalam artian pasang stop loss-nya, dan kalau misalnya mau day trade sudah tahu bahwa ini saham sudah naik 400%. Jadi jangan nanti terjebak. Oke? Gitu. Jadi ya mungkin jarang lah ada orang yang mau gitu ya tarik garis sampai dari jauh, supaya apa? Supaya teman-teman dapat overview-nya. Oh si bro naiknya udah tinggi nih. Janganlah saya terjebak gitu ya. Nah, berikutnya Akra ya. Untuk Akra sama, ini bagus banget ya. Mantap di sini ya, kenaikan harga, dan ini yang kita harapkan solid ya. Dan inilah yang sebenarnya kita sering mention, disinilah kenapa yang namanya area sideways atau accumulation phase itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita melihat ada yang namanya konsistensi daripada asing yang masuk, dan itu jelas terlihat ya, dan mungkin naik tapi jumlahnya tetap sama gitu kan, secara konsisten, inilah baru yang kita namakan kita follow the money gitu ya teman-teman ya. Dan ini kan juga enak gitu ya, harganya tenang, dibawa naik ya, memang tekanan jualnya tinggi tapi nggak kayak teman-teman gorengan yang lain gitu ya, nggak kolesterol gitu. Nah tinggal kita lihat Akra, nah harus hati-hati nih sekarang ya. Kenapa? Lihat distribusinya, oke, buangannya lebih tinggi dari bahkan per tanggal 11, satunya itu ya, maksudnya buangannya gede, tapi teman-teman lihat harganya naik. Nah ini yang harus diwaspadai untuk Akra, apakah retailnya banyak beli atau justru memang masih diakumulasi gitu ya. Nah kita lihat nih, oh ternyata ada yang akumulasi gede, siapa? Si BB bandarnya. Terus apa yang jual siapa? Oh aku SQ, BK, XL, XC. Jadi si aku buang,
aku dan BK ya buang, Excel juga buang, tapi ini buangnya kurang lebih rata ya. Oh, ternyata yang koleksi si BB tanggal 18. Bisa di hold gak? Bisa, meskipun foreignnya beli. Tapi hati-hati, meskipun foreignnya jual gitu ya. Tapi hati-hati. Hati-hati kenapa? Karena ya di sini potensi untuk yang namanya yang masuk ini berpotensi lebih banyak investor lokal ya. Nah, ini yang harus kita tahu nih sebenarnya karena BB baru ya, Verdana Sekuritas. Itu aku nggak tahu ini konotasinya lebih ke bandar lokal atau bandar asing, tapi ya kalau yang jelas kita lihat aku dan BK ya kalau kompak jualan, kayak bisa jadi si BB ini bandar lokal ya. Nggak tahu. Karena ya akumulasi gede banget ya volumenya. Gitu. Jadi ya kalau misalnya ditanya, Mas ini masih bisa naik nggak untuk si Akra? Ya bisa. Nggak bisa ngambil kesimpulan, sorry. Kenapa ya? Karena stochastic slow-nya masih turun. Ya kalau misalnya ini nanti besok naik ya potensi dia lanjut naik lagi untuk posisi di sini. Gitu. Tapi kalau misalnya nih, kalau kayak tadi dibahas dari bandarmologi, nggak bisa ngambil kesimpulan. Ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin based on structure di sini, ini kita di sini lah ya. Di sini nih Mas Emon lihatnya itu sebagai solid breakout yang pertama nih. Satu, ya kalau dia besok bisa naik lebih tinggi lagi, wah ini bagus banget nih. Ini justru mengundang rally yang sangat tinggi. Kenapa? Karena previous resistannya di sini nih, ini langsung centang, langsung naik lagi gitu kan. Ups. Bentar ya. Nah, jadi ya tetap ya bisa aja terjadi yang namanya pullback dulu sedikit ya ke 1260, harus antisipasi. Tapi ya tetap buat teman-teman yang udah dapat di Akra ya di bawah mungkin 1200-an, silakan di hold karena ya potensi untuk lanjut naik ke kalau lewat atau dia close dikit aja di atas 1345 ya ada potensi untuk naik lagi ke 1400. Kenapa? Karena berhubung sebenarnya 1345 ini adalah Fibonacci retracement dan dia close pas di harga itu ya. Jadi sebenarnya masih punya peluang lah untuk yang namanya Akra untuk naik lebih tinggi gitu ya teman-teman ya. Nah, lebih seperti itu untuk Akra. Nah, terus nih biasa ya, Raja dan Ratu ya, saham sejuta umat ya. Raja ya. Nah, Raja ini juga sama ya, teman-teman ngelihat yang namanya pelemahan, ya meskipun sedikit dilawan ya, sama yang namanya, ibaratnya demand-nya masuk lah untuk melawan lagi penurunan harga, ketika harganya itu mulai masuk area 4.600 gitu kan. Nah, tapi seperti biasa ya, yang namanya gap-nya sudah berhasil tertutup, jadi ya ini tadi, tinggal kita ngelihat, kalau teman-teman ngelihat foreign-nya makin turun, ya ini bro, teman-teman akan lihat si yang namanya Raja itu punya potensi yang lebih besar untuk turun ke area 4370 gitu ya. Nah, sebelum kita lihat foreign flow-nya, yang harus dicermati kalau teman-teman lihat candlestick-nya, pergerakan harga setiap harinya menunjukkan pelemahan akan yang namanya kenaikan harga. Jadi di sini sebenarnya lebih dominan tekanan daripada penjual. Harga naik ditekan, harga naik, supply-nya dikasih lebih banyak gitu ya. Jadi ibaratnya daya dorong atau daya beli daripada buyers itu ya udah mulai menipis gitu ya. Jadi karena tekanan jualnya yang tinggi ya secara teknikal ya, kita melihat harga itu terus tertekan turun ya. Ini di sini dikasih tahu ya, sebenarnya 3 candle ini sudah ngasih tahu pembalikan arah ya, yang kita sebut biasanya apa? Apa ya? Lupa. Ini ya begitulah. Sampai lupa istilahnya apa ya. Pokoknya itu antara Morning Star sama Evening Star. Oh ya, Evening Star. Kayak itu tadi ya. Nah, untuk Raja kembali ya. Nah, ini mix ya, mix. Kalau misalnya dilihat ya harganya turun terus tiba-tiba masuk lagi tinggi ya kan. Ya mungkin cukup agak membingungkan lah untuk teman-teman retail gitu kan. Buangan 2 hari berturut-turut kemudian masuk lagi. Nah, tapi ya simpelnya yang harus dipantau adalah 4.600-nya ini. Ya kalau misalnya dia bawa sideway bagus banget ya. Atau dia cukup aja close di atas 4.600, ini bagus gitu ya. Tandanya ya apa? Tandanya memang
dia sudah selesai menunaikan dia punya koreksi sehat gitu ya. Jadi udah oke, dibawa naik, dia koreksi sehat ya. Secara structure sudah create yang namanya another higher low gitu kan. Ya potensi untuk naiknya akan berpotensi untuk kembali naik gitu ya. Apalagi kalau misalnya memang besok closing marketnya memang ada masuk lagi ya asingnya ya. Jadi masih ada potensi untuk naik untuk si raja. Tapi ya kalau misalnya teman-teman lihat close-nya di bawah 4.600 untuk besok ya, dan asingnya banyak keluar, nah ini sinyal nih untuk kelanjutan penurunan pergerakan gitu ya, daripada si raja gitu. Oke, nextnya ratu ya teman-teman ya. Ratu. Jadi besok bakal naik. Bukan ya, bukan kayak gitu. Jadi besok bakal naik. Sebenarnya bisa jadi kenapa? Karena 4.600-nya kerespon dengan baik gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngeliat candle kenaikan. Nah, kalau besoknya ya asingnya masuk lagi, udah kayak gitu. Kalau misalnya asingnya nggak masuk, ya teman-teman lihat koreksi lanjutan gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena teman-teman lihat di sini penurunan harganya tuh udah cukup kenceng ya. Jadi kalaupun misalnya besok teman-teman lihat harganya memang naik, tapi di sini ekornya panjang ke atas ya. Nah, ini udah satu kali lagi sinyal bahwa potensi raja itu untuk kembali koreksi masih ada gitu ya. Sama lihat juga momentumnya dari stochastic slow. Biasa nih ya, lihat sekarang mau terulang lagi nih. Nih ya, nih. Di sini lihat harganya turun. Oke. Dia naik lagi. Nah, di sini lihat ada potensi harganya turun gitu ya. Nih. Tuh, jadi coba perhatikan besok ya. Tuh. Kemudian ratu ya. Oke. So, untuk ratu, nah ini juga sama ya. Based on momentum yang pertama, lihat double top formation di sini akan sangat wajar sebenarnya. Yang pertama teman-teman melihat yang namanya koreksi daripada si ratu, tapi sekarang lihat penurunan harganya sudah terjadi gap. Oke, terjadi gap 9.900 yang nggak kuat untuk hold. Jadi pantau teman-teman ya, tetap ada potensi untuk penurunan lanjutan di bawah 940 ya, 9.450. Dan kalau tembus ya di bawahnya 9.275, di sini adalah area Fibonacci retracement ya. Kalau misalnya nanti dianya itu drop lebih di bawah, nah siap-siap ini akan jadi valid yang namanya koreksi gitu ya. Gitu. Terus apalagi teman-teman pantau yang namanya stochastic slow-nya ya, udah kebuka lebar, mulai kebuka lebar, tinggal kita konfirmasi satu lagi. Pakai apa tuh? Kita coba pakai foreign flow ya, supaya kelihatan jelas. Nah, ini yang menarik ya. Kenapa? Harganya asingnya akumulasi, asingnya akumulasi tapi harganya turun. Nah, kita bisa lihat di sini untuk memperjelas kira-kira siapa yang masuk di ratu. Yang mau bawa naik ratu itu siapa? Oh, ada si aku ya. Apakah retail udah pada buang? XL, BK, BK-nya buang ya, berlawanan sedikit. XL, YP sama XO udah nggak? XC udah nggak? XC kayaknya beli ya. XC beli. Itu berarti loh. Oh, yang jualan cuma BK ya. Berarti ini ada asing yang akum ya. Jadi di sini besaran asing yang akumulasi teman-teman ya. Tapi ya tetap ini nggak bisa ngambil kesimpulan, Mas Emon tetap ya. Ya intinya kalau dia bisa di atas 9450 ya bisa naik lagi ke atas. Tapi ya kalau kita ngomongin struktur harga di sini ya, based on market structure, ya ini dia sedang mengalami yang namanya koreksi. Dan ini jelas banget. Kenapa? Karena dia koreksi setelah dia sentuh area resisten di 10.050. Jadi persiapkan kalau misalnya lanjutan koreksi ya. At least ke 9275. Itu ya untuk ratu ya. Jadi Mas belum punya ratu, pengen beli, ya udah tunggu dia koreksi dulu baru nanti beli lagi gitu ya. Gitu. Jadi momentumnya juga sudah jenuh ya. Terus next lagi kita bahas ratu oils ya, oils teman-teman. Nah untuk oils ini juga sebenarnya ya kalau yang sudah dapat lah ya, karena udah arah juga, jadi jangan dikejar. Kenapa? Daripada nanti dak dikduk ya kan. Nah di sini apa nih?
Di sini 193 214-nya berhasil lewat ya, tembus 264. Next potensialnya kemana mas? Ya next potensialnya nggak mau muluk-muluk ya. Yang penting dia kalau misalnya bisa lewat dari, dia bisa lewat dari 288 aja. Nah ini teman-teman akan berpotensi lah dikasih lagi bisa sampai ke 300-an ya. Kalau misalnya level 288 ini besok bisa ketembus dengan kuat gitu. Itu aja sih palingan. Tapi ya palingan harus hati-hati juga kalau misalnya teman-teman yang udah dapat di bawah ya. Seandainya nanti dia koreksi, nih, let's say di sini ya. Seandainya dia nanti koreksi ke 246 ya, teman-teman yang udah dapat di bawah silakan pasang trailing stopnya supaya ketika nanti kena banting misalnya kena banting ke bawah nih, teman-teman tetap masih bisa dapat cuan ya, meskipun nggak kurang maksimal tapi at least tetap dijaga untuk pergerakan sama yang seperti ini gitu ya. Nah, untuk si siapa namanya? Yields. Nah, perhatikan teman-teman di sini asingnya sepi ya. Buang cuma segini, harganya langsung di bawah turun. Asingnya buang ya, kelihatan banget jelas. Harganya naik arah. Tinggal lihat siapa yang terjebak. Nah, lihat Kang Guyur ya, CP, YP. Ya, ada Kang Guyur, ada Kang Guyur CP yang beli YP. Ada Kang Guyur MG juga. Nah, ini siapa yang kena? XL, XC jual. Menarik ya, jadi ya. Nah, asingnya keluar harga ARA. Berarti ini banyak kan domestik ya. Gitu. Jadi hati-hati kena karung, dikarungin. Ini juga mix ya, yang beli banyak CP. Nah, udah tahu kan. Gitu aja yang beli banyak siapa? Oh, CP. Nah, ini YP juga nggak tahu nih emang dipom-pom apa kagak, nggak tahu ya. Jadi lebih baik dihindari teman-teman ya. Kita ngelihat asingnya tipis ya. Gitu. Jadi kayak gitu aja. Mau siapa kayak bawa naik, asingnya tipis mas. Skip. Gitu ya. STAA ya. Ini STAA. STAA beneran itu nggak sih? Aku lupa. STAA. Nah, STAA juga sama ya. Tetap kita pakai simple aja. Oh, naiknya 147% mas. Oke. Koreksinya berapa? Udah separohnya belum? Oh, masih 27%. Oke. Nah, untuk day trade ya tinggal dilihat. Semakin sulit dia untuk tembus 1475, ya semakin berpotensi dia untuk kembali turun lagi ke bawah. Nah, kalau kita ngomongin structure dan juga stochastic slow yang sebenarnya masih naik, ya potensi untuk yang namanya STAA untuk klaim 1475 apakah masih ada? Ya, tentu masih ada. Tapi ya balik lagi, semakin sering nanti rejection yang terjadi di sini ya, teman-teman ya, potensi untuk koreksinya ada. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat di sini secara foreign flow nantinya kecil sekali ya untuk masuk dari asing ya potensi akan turun. Tapi nyatanya ya kita melihat bahwa ya kurang lebih secara seminggu lah ya atau sejauh mata memandang ya dari tanggal 4 itu kita melihat cukup adanya konsistensi daripada si STAA ya untuk akumulasinya. Jadi ya potensi naik ada nggak? Ya ini ada gitu ya. Kenapa ya? Karena dia konsisten nih. Gak gede-gede banget tapi konsisten masuk terus asingnya gitu ya. Jadi apakah STAA akan naik? Yes. Kalau menurut dari foreign flow ya. Ini bisa, terus kemudian area di bawah sideway mempersiapkan yang namanya fase untuk breakout gitu ya. Jadi masih bisa kalau Mas Emon masuk dan ini juga untuk resikonya ya seandainya teman-teman melihat dia koreksi ya tinggal pantau dan buat SL di 1380 ya. Ini kan sudah masuk ke level resiko kita sekitar 5%-an. Gitu ya kurang lebih ya. Stochastic slow-nya juga naik ya. Masih berpotensi lah dan ini juga kan sebenarnya area Fibonacci retracement ya di 1380. Jadi ya masih lumayan lah untuk momentumnya dimanfaatkan gitu ya. Tapi tetap jaga resiko seandainya turun keputusannya kembali ke teman-teman gitu ya. Nah, untuk ESA juga jangan dilawan ya. Di sini 2 kali nggak berhasil klaim 705 ya potensi untuk lanjutan koreksi masih besar. Kenapa?
Karena teman-teman melihat untuk pergerakan harga hari ini, penurunannya solid sekitar 4,3% dan demand-nya cuma sedikit ya, di harga 655 di sini terlihat gitu ya. Jadi next potensi untuk turun ya mungkin akan testing dulu ya ke previous supportnya di area berapa, di area 640. Nah di 640 ya tinggal kita lihat momentumnya udah selesai belum nih, gitu ya. 640 udah selesai belum nih, udah bottoming belum, atau mau crossing up belum. Kalau misalnya mau crossing up ya mungkin itu adalah jadi good entry, tapi kalau misalnya nanti dua candle ini terbukanya cukup besar ya, cukup lebar misalnya nih ya teman-teman akan melihat sebenarnya potensi koreksi yang akan cukup besar daripada si ESA. Tapi ini kembali kita konfirmasi oleh foreign-nya ya. Kalau foreign-nya masuk ya ceritanya akan beda lagi gitu. Analisanya beda. Nah, tapi udah melihat yang namanya buangan ya. 2 hari berturut-turut, ya yang di atas asingnya keluar banyak tapi belum turun harganya, ya malah waktu buangan lebih kecil, koleksinya lebih dalam, ya jadi ditunggu dulu aja. ESA saham yang bagus ya, fundamentalnya ada, ya kita tunggu lah. Kalau dia udah koreksi ya teman-teman ya, udah nggak ada lagi ngomongin, baru teman-teman masuk, kita swing lagi ya, mungkin sampai akhir kuartal 1. Tuh ya. Oke, so next Elsa ya. Nah, ini juga sama, saham yang bagus. Saham yang bagus, sayangnya kembali reject lagi 545. Jadi kita melihat memang area 545 itu adalah area resisten yang cukup kuat gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya fake out ya ini ya. Jadi memang padahal, wah mas, 545-nya kan berhasil diklaim dengan sangat kuat gitu, tapi waduh kok harganya kembali turun gitu kan. Berarti ya memang di sini selling pressure-nya cukup kuat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat penurunan harganya lagi lebih turun, nah ini ke 510 lah targetnya ya. 510 untuk area Fibo 0,618 di 510, jadi tetap ada potensi untuk turun gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, tinggal kita konfirmasi pakai yang namanya foreign flow nih. Untuk yang namanya Elsa. Nah, sebenarnya kan gitu ya. Wah, bagus banget nih broksumnya, Mas. Ya kan? Beli terus untuk asingnya. Ya tinggal kita lihat nih. Ada jualan nggak nih dari bandarnya gitu kan. Yang dagang siapa? Oh, ZP sama aku. Oke. Nggak fair ya. Coba lihat dari tanggal 3. Nah, aku sama Kajet beli. Bagus gak jadinya? Bagus kan? Tapi ya ini ada retail unyu di sini ya, ada XL 136 frekuensi transaksinya banyak. Ya kalau di bawah beberapa kali koreksi, ya udah gitu. Tapi bagusnya apa ya teman-teman lihat Kajet mau beli kagak jual. Jadi apakah aman masuk di Elsa? Aman, tapi tetap tunggulah ketika harganya sedikit lebih murah baru masuk lebih banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau Mas Emon sih lebih ridho ya kalau misalnya nyangkut bersama Kajet dibandingkan nyangkut bersama ibaratnya nyangkut bersama Kajet daripada dibanting sama MG dan CP ya. Gitu ya teman-teman ya. Kayak itu untuk Elsa masih bagus. Ya tapi kalau misalnya memang dia 5.30 besok masih ditarik lagi ke bawah, tunggu dulu ya, bisa beli di 5.10 atau 5.15. 5 beli di 5.10 atau di 5.15. 5.15. 5.15 gitu ya. Oke, gitu kurang lebih untuk Elsa, bagus. Energi udah ya ternyata. Gitu. Jadi yang masih menarik sih sebenarnya si 3 1. Oke, benar 10. Jadi ya kurang lebih yang menarik Elsa ya. Gitu. Sama si Akra sebenarnya menarik kalau teman-teman lihat ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk saham-saham yang berhubungan dengan oil and gas ya teman-teman ya.